Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang ratifikasi konservasi Ramsar oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres nomor 48 tahun 1991 tentang pengesahan Convention of Wetland of Importance especially as waterfowl habitat. Mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Pemukiman Lahan Basah. Dosen pengampunya yaitu Ibu Elvi Sunarsi, SKM MKes. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Hani Sandra Pratiwi dengan NIM 100113819241115. Yang kedua, Tripasari Ayu Amira dengan NIM 100113819244041. Yang ketiga yaitu Ersa Maulidia dengan NIM 1001138192400. Yang keempat, Rizky Meili Adeli dengan NIM 1001138192401. Yang kelima, Rafiza Ananda FZ dengan NIM 1001138192409. Yang keenam, Puspa Julita dengan NIM 1001138192411. Yang ketujuh, Miranda Amelia dengan NIM 1001138192415. 8. Putri Septiani dengan NIM 100113819241178. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu ratifikasi Konvensi Ramsar oleh pemerintah RI melalui Kepres nomor 48 tahun 1991. Apa itu ratifikasi Konvensi Ramsar? Pada tanggal 19 Oktober tahun 1991, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Ramsar dengan mengesahkan keputusan Presiden nomor 48 tahun 1991 tentang pengesahan Convention on Wetland of International Importance especially as waterfowl habitat. Konvensi Ramsar adalah konvensi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 1971 di Ramsar, Iran. Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resminya adalah The Convention of Wetland of International Importance especially as waterfowl habitat. Konvensi ini bertujuan untuk melestarikan lahan basah berikut flora dan faunanya yang pelaksanaannya memerlukan keterpaduan antar kebijaksanaan internasional. Titik paling pentingnya adalah lahan basah sebagai habitat burung air yang perlu dilindungi. Pada konvensi tersebut ditetapkan situs Ramsar atau lokasi lahan basah yang dilindungi dengan konvensi Ramsar sejumlah 1.889 lokasi dengan luas total 1.854.370 km persegi. Negara yang tergabung dalam Konvensi Ramsar mendaftarkan sekurang-kurangnya 1 kawasan lahan basah di negaranya yang memiliki arti penting secara internasional untuk masuk ke dalam daftar Ramsar. Di Indonesia sendiri ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai situs Ramsar, yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Kepulauan Seribu, Rawa Aopa Watu Mohae di Kendari, Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Konvensi Ramsar mendefinisikan lahan basah sebagai daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang, mengalir, tawar, payau, asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter waktu surut. Selain itu, masih menurut Konvensi Ramsar, lahan basah juga mencakup wilayah riparian atau tepi sungai dan pesisir berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau atau bagian laut yang dalamnya tidak lebih dari 6 meter
yang terlingkupi oleh lahan basah. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar, maka Indonesia berkewajiban tidak hanya melakukan perlindungan terhadap lokasi lahan basah yang terdapat dalam situs Ramsar, namun juga membangun dan melaksanakan rencana tingkat pemerintah untuk menggunakan dan memanfaatkan lahan basah di wilayahnya secara bijaksana. Yang kedua yaitu identifikasi Kepres nomor 48 tahun 1991 tentang Konvensi Ramsar. Kriteria pengidentifikasian kawasan lahan basah yang memiliki nilai universal yang penting untuk tercatat ke dalam daftar situs Ramsar. Yang pertama yaitu keterwakilan, langka atau unik. Yang kedua, konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kriteria khusus burung air. Yang keempat, kriteria khusus ikan. Yang kelima, kriteria khusus untuk jenis-jenis yang lainnya. Klasifikasi lahan basah menurut Konvensi Ramsar ada 5. Yang pertama yaitu kawasan laut yang meliputi kelompok lahan basah yang berair, asin, pesisir, dan laguna, termasuk pantai berbatu, berterumbu karang, dan padang lamun. Kedua yaitu kawasan muara, meliputi muara sungai, delta, rawa pasang surut yang berair payau, dan hutan bakau. Yang ketiga, kawasan rawa meliputi daerah yang bersifat rawa, misalnya hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, dan rawa rumput. Yang keempat, kawasan danau meliputi semua lahan basah yang berhubungan dengan danau dan biasanya berair tawar. Yang kelima, kawasan sungai, lahan basah yang terdapat di sepanjang sungai atau perairan yang mengalir. Pengelolaan lahan basah berdasarkan 5 pilar. Yang pertama yaitu konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang bijaksana. Yang kedua, azas pemanfaatan dan prioritas. Yang ketiga, berbasis masyarakat. Yang keempat, pengelolaan secara terpadu. Yang kelima, tata laksana yang baik. Ada 3 kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lahan basah di Indonesia. Yang pertama yaitu ratifikasi Konvensi Ramsar. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah atau KNLB. Yang ketiga yaitu buku The National Strategy and Action Plan for the Management of Indonesian Wetland melalui kantor Menteri LH dan Ditjen PHKA Deput tahun 1999. Isi pasal Konvensi Ramsar, pasal 1 ayat 1. Konvensi Ramsar menentukan definisi lahan basah yang meliputi daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan alami ataupun buatan, tetap atau sementara, dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu air surut. Pasal 2 ayat 2 bahwa perlunya dibuat pilihan lahan basah untuk dimasukkan ke dalam suatu daftar yang didasarkan pentingnya makna internasional yang terkandung baik dari sudut ekologi, botani, geologi, limnologi, dan hidrologi. Ayat 4 bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk menetapkan sekurang-kurangnya sebidang lahan basah untuk dimasukkan ke dalam sebuah daftar lahan basah yang mempunyai makna internasional. Ayat 6 bahwa setiap negara anggota dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban secara langsung dan seketika setelah menandatangani konvensi ini. Pasal 3 pemanfaatan lahan basah secara bijak didefinisikan sebagai pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam, dengan tetap menjaga kelestarian dari sifat alami ekosistem lahan basah. Pasal 4 konvensi menyebutkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan mengembangkan lahan basah serta memperhatikan keadaan burung unggas dan mendirikan cagar alam di lahan basah. Pasal 5 konvensi menyebutkan bahwa setiap negara anggota konvensi harus melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan basah. Pasal 6 menyatakan bahwa perlunya ditetapkan konferensi
yang teratur dan negara-negara anggota diwajibkan hadir. Pasal 8 menyatakan IUCN akan melakukan kelangsungan tugas-tugas biro di bawah konvensi ini. Yang ketiga, pencapaian dalam pelaksanaan konvensi Ramsar. Ada 7 pencapaian. Yang pertama yaitu ekosistem lahan basah bukan merupakan ekosistem yang tidak berguna, tapi merupakan ekosistem penyangga dan mampu meningkatkan keanekaragaman hayati. Kedua, meningkatkan dan memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana dan lestari. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana dan lestari. Yang keempat, meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan peran aktif masyarakat umum, swasta, dan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan lahan basah secara bijaksana dan lestari. Yang kelima, masyarakat sebagai pengguna lahan basah akan mempunyai rasa memiliki apabila mereka sadar dan peduli akan manfaat lahan basah bagi kehidupan, seperti sumber mata pencarian, sarana rekreasi, pengembangan kultur sosial maupun spiritual, dan mitigasi bencana. Yang keenam, terdaftarnya lahan basah yang memiliki nilai penting di nasional menganjurkan pemanfaatannya secara bijaksana, serta mencegah kerusakan yang semakin menggerogoti nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, ilmiah, dan sumber wisata. 7. 5 unit lahan basah di Indonesia yang telah terdaftar sebagai Ramsar Site, yaitu Taman Nasional Berbak Jambi, Taman Nasional Sembilang Sumatera Selatan, Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohae, Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat, dan Taman Nasional Wasur, Papua. Yang keempat yaitu hambatan dalam pelaksanaan konvensi Ramsar. Ada 3. Yang pertama, perubahan iklim dan biaya. Perubahan iklim diperkirakan akan menaikkan suhu global sekitar 2 derajat Celcius dan menaikkan permukaan air laut sekitar 1,5 meter dalam setengah abad ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi lahan basah nasional, terutama berkaitan dengan terjadinya peningkatan permukaan laut, perubahan suhu badan air, dan perubahan daur hidrologis. Yang kedua, penyekatan kanal di lahan gambut. Sistem pembuatan kanal menyebabkan terganggunya sistem hidrologi kawasan hutan dan lahan gambut. Karena kanal-kanal yang dibangun menyebabkan air yang ada di lahan gambut secara cepat keluar, daya tampung air menjadi lebih kecil dan muka air di lahan gambut mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang ketiga yaitu kebutuhan lahan dan bencana alam. Penyusutan luas kawasan lahan basah di daerah padat penduduk terjadi akibat kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan industri, sehingga menyebabkan terjadinya upaya reklamasi dengan menimbun ekosistem pantai dan rawa serta membelokkan penyempitan maupun pelebaran sungai untuk penggunaan infrastruktur. Hal ini umumnya terjadi akibat bencana alam seperti kebakaran dan juga akibat ketidakjelasan tata batas. Berikut sumber yang kami ambil. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.